Dan yang masalah baju, ya itu benar, bajunya itu semua tempelan. Jadi gue bisa lihat di situ tuh baju aslinya masih bisa kelihatan. Jadi dia tembus, beneran tembus. Adapun yang kayaknya dia emang nggak ada baju aslinya, itu pakai, tapi dia tuh nggak nge-weight paint si bajunya ke si skeletonnya itu. Jadi kalau dia gerak, kadang bajunya tuh bolong, tembus ke tangannya. Itu udah aneh banget. Kurang dia sebelum ngopi. Puyeng bang, buset dah asli. Belum hilang puyengnya dari kemarin. Dan lagi di awal di desa ya. Di desa tuh ya kalau di trailer juga kalian bisa lihat. Mungkin di trailer gue gak terlalu ngeliat karena itu gue cuma dilihat di HP. Karena itu lihat di layar bioskop yang sangat gede itu. Yang gede itu tuh. Gue bisa lihat itu semua NPC di belakangnya itu. Pas kameranya panning, mereka gak napak di tanah. Enggak, itu tuh sebenarnya resolusinya gue yakin ya sesuai dengan video video yang recording sama siapa 5 fps. Dia 25 fps itu kayaknya Hansip. Iya, yang Hansip itu kayaknya beneran 1080 loh. Soalnya gue waktu ngeliat videonya, waktu ngeliat di bioskop ya sama di HP. Kalau di HP atau di laptop itu gak kelihatan pixelated. Iya. Yang di situ tuh bener-bener pixelated gitu. Makanya gue bingung itu kualitas yang dikirimnya apa, standar apa 1080p apa gimana maksudnya? Ini video ini aja gue 8K ya. Iya, ya, makanya kayak tadi gue bilang gak ada namanya post production. Jadi orang asal masukin aja semuanya. Enggak, bukan masalah post productionnya juga. Cuman pas lu ngerender, dia di settingnya itu di 1080 dan udah gitu ya. Jadi kan kalau settingan film itu ada 24 fps, 30 fps, 60 fps sama 120 atau 240 ya. Nah, masalahnya gue nggak tahu nih waktu dia nyeting itu gue nggak tahu nih cycle-nya pakai apa ya kan. Terus dia kayaknya memang di stylenya di 24 fps, tapi motion dari kameranya itu kecepatan jadi jadinya patah-patah gitu loh. Masalah kalau misalnya kamera lu statik ya, terus lu bikin 24 fps ya itu oke lah gitu karena nggak semuanya gerak. Tapi kalau misalnya lu 24 fps dan kameranya yang gerak itu jadi kayak teleportasi gitu loh. Jadi ini 30 fps ya, ini cuman buat gambaran ini 30 fps. 30 fps kalau tangan gue giniin ya, tangan gue tuh berbayang gitu, jadi kayak banyak gitu loh jarinya kan. Nah kalau misalnya 60 fps dia makin smooth gitu, 120 fps juga makin smooth gitu kan. Nah kalau misalnya lu mau bikin gerakan-gerakan yang banyak gitu ya, otomatis lu harus ningkatin fps-nya gitu. Cuman memang kalau ini kan kita take video pakai kamera beneran ya, pakai ya kamera statik atau kamera beneran ya. Intinya bukan cuman digital kamera yang ada di blendernya gitu atau di apa, mungkin dia pakai 3ds max ya, gue nggak tahu. Kalau misalnya kayak kita begini gitu loh, semakin tinggi fps-nya memang lighting-nya butuh yang bagus juga gitu kan. Jadi kalau misalnya emang lu pakai 120 fps, ya lighting lu harus banyak gitu. Nah sementara kalau misalnya buat kamera yang di digital kamera gitu, yang kayak misalnya lu pakai 3ds max atau lu pakai blender segala macam, itu sebenarnya lebih gampang gitu. Jadi begitu kamera lu lebih maju lebih cepat gitu, lu 24 fps, ya lu sebenarnya waktu nge-shoot yang kameranya maju itu bisa di setel dulu. Jadi misalnya kalau misalnya emang itu cepat banget ya, karena kecepatannya anggaplah itu pohon sekitar 4 meter gitu ya. Gue lihat itu kecepatan kamera sekitar 2 meter per second gitu. Gue nggak tahu berapa kilometer per jam ya. Iya beneran itu sekitar 2 sampai 3 meter per second gitu ya. Sebenarnya dengan kecepatan segitu lu bisa ngerubah dulu FPS-nya dari 24 jadi ke 60 dulu. Jadi itu transisinya lebih smooth. Gue nggak tahu kenapa nggak dilakuin, karena beda antara kita bikin film beneran sama kita bikin film digital ya. Kalau kita bikin film digital tuh tinggal di setting doang gitu loh. Tinggal ditulis gitu, lu maunya berapa FPS, udah selesai. Lu nggak ngerti komputer lu seburuk apa sampai lu nggak bisa ngerender begituan. Heran gue sumpah. Belajar dulu. Dan gue bisa bilang kenapa itu preset. Yang di awal kalau di trailer itu ceritanya mereka tuh jebak lah ya, jalannya tertutup air gitulah. Di narasinya itu ada tulisannya jangan lanjut gitu kan, jangan lanjut. Itu tuh jalannya ketutup air dan mereka nyebrang di ininya tuh mereka nyebrang melewati batu-batu dan itu preset. Kenapa bisa dibilang preset? Karena gerakannya pas mereka kayak hati-hati banget di kakinya, hati-hati tuh kan ke batu. Tangannya tuh kayak megang sesuatu, tapi itu tangan melayang. Jadi itu tangannya tuh nggak nyentuh ke batu or apapun. Jadi beneran melayang. Itu tuh banyak banget di sepanjang film tuh banyak yang kayak gitu. Itu aneh. Timbang geser batunya doang males banget anjir. Nggak geser batunya, tangannya digeser gitu kan, bone-nya biar dia nempel ke tanah, nempel ke batu. Aneh. Oh iya, yang masalah untuk Bapak yang bilang itu kakaknya buat properti orang Belanda ya Pak. Ya udah, saya udah lihat itu buat orang Belanda ya, walaupun seragam dan senjatanya tuh tidak period korek ya Pak ya. Ngomong-ngomong bener, itu propertinya itu yang di gudang itu laras panjang AK-47 atau M16 ya. Tapi waktu pas yang dipakai di propnya itu kayu. Enggak, SMG. Nggak berubah. Iya, sumpah SMG. Satu lagi nih buat audio. Have you realized when they try to speak in English? Nah. Ya itu juga. Oke, kita bahas masalah senjatanya dulu nih ya.
dari animasi, pokoknya setiap apapun mereka memegang objek, itu tuh cuma objek ya, di child ke bone tangan. Jadi kalau tangannya gini ya udah bukunya ikut. Nah, untuk yang si laras panjang itu kan harusnya pegang 2 tangan. Harusnya tuh pegang 2 tangan, tapi dia ngebon cuma di tangan yang megang di belakang. Yang di sininya nembus. Jadi kalau misalkan pegang tangan di belakang, kalau misalkan gerakan tangan yang belakangnya itu beda sama yang depan, karena dia di childnya ke sini doang, di locknya ke tangan yang ini doang. Jadi itu si panjang ngikut ini. Misalnya gini kan, ini laras panjang nih, di childnya ke sini doang. Ini kan panjang kan, nah ini pegang. Karena ini nggak nge-child ke sini, jadi ini cuma begini-begini doang. Dan ini karena 3D, ini tangan sama laras panjang tembus. itu dari segi animasinya. Dari segi animasinya gue bilang cacat, minus. Dari segi pengambilan gambar, minus. Dari segi audio, sekarang dari segi audio. Yang bahasa Inggris dulu tuh yang paling lucu tuh. Oke, yang bule, ya mungkin kalian udah dapet bocoran spoiler dari konten-konten orang yang duluan nonton gitu ya. Itu orang bulenya text to speech, mungkin Google Translate kali ya. Beneran Google Translate ya? Suara Google Translate, literally Google Translate, mereka tidak ada yang bisa bahasa Inggris, jadi mereka. Gini, kalau perlu ngomong, even if you can't speak in English, you can just put something on or write something in English and then read it gitu kan. And read it out loud gitu. Terus ya maksud gua, lu tinggal di Jakarta gitu, lu tinggal di kota besar, you live in the big city, lu tinggal kalau misalnya Jakarta, just go to South Jakarta, you will find a lot of bule there. You will find a lot of foreigners there, and then, hey sir, can you help me? I'm trying to make a film or an animation. You don't have to pay them. They don't have to know that you're creating a movie, right? Yeah, you don't have to tell them that you create a movie. You just ask them for free or just give him some pork, maybe. Iya, gak ada alasan buat pakai text to speech tuh aja. Bener sih. Mungkin mereka nggak pede atau nggak kepikiran juga kali ya. Nggak kayaknya nggak kepikiran. Project kuliah aja itu pasti dapet C. Gue di Karanganyar aja masih ketemu bule. Iya. Kita masih di Pulau Jawa gitu loh. Banyak sih. Iya, kita masih di Pulau Jawa, dia masih tinggal di Pulau Jawa, apalagi katanya Bintang Takari itu living in Singapore. Ya kalau misalnya dia memang tinggal di Singapura ya udah gitu, lu tinggal lempar mikrofon atau pakai handphone ya, tinggal gitu kan. Ya udah begini aja Pak, sir can you read it out loud gitu. Ya terus kayak misalnya contoh ya, bukan artikulasi ya sebenarnya, kayak misalnya vocabulary ya, 100 juta, what the fuck is juta? Makanya kalau maksud gue gini, kalau misalnya emang lu mau pakai text to speech ya sudah lu harus lihat gitu. That's 100 juta. There is no 100 juta. You can just exchange it to millions, 100 millions rupiah, and that's it. Lu gak butuh yang aneh-aneh gitu. Atau kalau misalnya emang lu susah, if it's hard to find foreigners in your region, you can just go to some random school, and then just ask them, ada guru bahasa Inggris gak? That's it. Kalau misalnya emang lu butuhnya suara laki-laki ya udah, lu tinggal cari gitu loh. Kayak di sekolahan tuh pasti banyak gitu yang bisa bahasa Inggris. Kalaupun nggak dapet guru laki-laki, ada yang namanya ubah ini Pak, pitch Pak. Itu bisa diubah ya, walaupun emang hasilnya agak aneh. But that's still better. Ya, daripada text to speech itu lebih better Pak. Itu bisa diubah Pak. Itu suara cewek pitchnya tinggi Pak. Itu kalau misalkan Bapak nggak tahu pakai ngedit post produksinya pakai Adobe Premiere atau apa, pakai aplikasi audio yang lain pun itu ada cara ubah pitch Pak. Itu bisa. Untuk segi dubbing, mic-nya harganya ya daripada mic-nya dia, mahalan mic-nya dia ya, itu ya tapi harganya tetap masih jutaan ya, 1 juta. 1,40. Iya, 1 jutaan lah. Hasilnya busuk. Noise-nya gue masih kedengeran. Terus cut juga. Ya, jadi satu audio itu tiba-tiba kekat. Nih ya, gue cuma nyontohin, gue di sini ngetik saya mau beli burung itu 100 juta rupiah. Semoga harusnya kelihatan ini 8K, tapi iPhone gue jelek. Nah ini gue bakal text to speech ya, dengerin di mikrofon bawahnya. Ya. I want to buy that bird for 100 million rupiah. Sih, bahkan kalau lu otomatis pakai Google Translation dan kemudian disuruh dia text to speech ya, dia bakal merubah sendiri 100 juta rupiah menjadi 100 million rupiah. Even I did better than you. That's kinda stupid for me. Dari segi dubbing, gue ngerti kayaknya yang dubbing memang bukan dubber profesional ya, nggak apa-apa. Gue juga di sini kita produksinya tuh bukan beneran dubber ya, cuma orang
suruh jadi dubber aja. Tapi gue bisa bikin kualitas audio yang lebih bagus daripada yang itu dengan bermodalkan mic headset. Tambahan, gue di sini ngetik 100 juta. Jadi angkanya 100 Juliet Tango. Ya ini secara otomatis dengan Google Translation jadi 100 million. Gue nggak ngerti kenapa lu bisa mentranslasikan. Gue nggak ngerti, kayaknya dia cuma ngetik, dia mentranslasikan sendiri ya, dari langsung kepake bahasa Inggris terus jadi langsung 100 juta. So jadi dia kayak you force them to say juta out loud. Why? Stupid. Nih buktinya nih. Terus kan dia belilah istilahnya gitu ya, beli aset ya, udah ada skeletonnya masing-masing kan. Kalau misalnya di aset itu tuh kira-kira skeletonnya ditumpuk gak sih makanya bisa geol-geol gitu? Kayaknya ya. Iya kan? Mereka tuh literally cuma animasi yang udah jadi, preset yang sudah jadi dipindah ke karakter masing-masing. Dan karena mungkin proporsi badannya tuh kan pada nggak sama kan, ada yang tinggi, ada yang tangannya panjang, ada yang kuntet. Tapi karena presetnya sama gitu animasinya, jadi gitu, jadi aneh gitu loh. Pokoknya banyak yang tembus gitu. Ada lagi, kalau misalkan kalian lihat posternya juga, kurang lebih tembus-tembusannya tuh kalian bisa lihat di poster. Di poster itu ada yang celananya tuh ada tembus biru-biru, itu kelihatannya baju aslinya. Terus ada yang kunciran, kayaknya kalau dari dialog sih gua rasa dia orang Medan ya. Kelihatannya dia orang Medan tuh yang pakai kacamata dikuncir satu. Itu dia pakai sepatu tapi jari kakinya tuh tembus keluar gitu. Semuanya nih. Pokoknya aneh banget deh. Kata gue mah capek, gue nonton itu sebagai yang pernah belajar tentang perfilman dan juga belajar animasi. Gue merasa terhina, sumpah. Oh ya, masalah backsound musik ya, itu beneran aneh, bukan aneh, maksa. Kayak lu tiba-tiba mereka masuk hutan tapi background musiknya tuh kayak musik Sunda gitu. Jadi gue ngerasanya tuh masuk hutan apa masuk hajatan gitu. Tiba-tiba lagunya ya udah, lagu backgroundnya diganti aja, diulang-ulang aja setiap film, di sepanjang film. Terus sound efeknya memekakan telinga gitu kan. Terus ceritanya, jokesnya cringe semua, sumpah demi apapun itu cringe banget anjir. Kayak apa sih aneh. terus yang bocah jatuh ke jurang, dia minta tolong jatuh ke jurang gitu. Gua nggak lihat di situ ada adegan dia ditolongin, tapi pas dia udah di depan kuil tiba-tiba dia ada di situ. Kapan dia naiknya gitu. Jadi literally ceritanya cuma pertama debat gitu, mereka debat. POV-nya udah satu, ngomong dengan close up, mereka ngomong terus pindah lagi satu ngomong gitu kan. Ya udah, terus mereka tiba-tiba konfliknya kelar. Si penjahatnya itu, mereka kan bertiga masuk tuh on frame tuh ya. Satu di depan, dua di belakang. Nah, penjahat yang dua di belakang itu mereka tangannya tabrakan dan saling tembus dengan backsound yang sangat kocak dan bikin telinga budek. Dah, inti ceritanya nggak jelas, aneh. Dan di terakhir juga ada mereka malam-malam nyalain kembang api, tapi di bawahnya nggak ada kembang apinya. Jadi tiba-tiba tembus dari tanah itu ada bush gitu ya, kembang api ke atas. Udah sih, pokoknya ini dari segi apanya minus banget semua. Jangan nonton deh. Gue sangat bersyukur gak ada anak-anak yang nonton di situ ya. Gue sangat bersyukur gak ada anak-anak pun yang nonton satupun di bioskop itu. Yang satu bioskop isinya cuma 20 orang dan itu semuanya orang dewasa. Gue bersyukur di situ doang. Kemarin tuh waktu kita nonton itu ya 20 orang. Yang buat bercandaan 14 ya. Yang nonton itu serius cuma 6 orang. Kita sama 2 orang di belakang kita tuh. Juga sama tuh, yang 2 orang di belakang kita juga kayaknya pusing juga dia. Mungkin ya, gak tahu juga ya. Mungkin dia sama kayak kita, produsen animasi juga, atau animator, atau mungkin kayak lu yang di cafe gitu apa gimana gitu. Tapi either way gak ada feedback positif dari situ. Itu makanya gue sampai sempat nulis juga kan. Sampai gue kan nulis ya, kalau film apa namanya, Merah Putih One for All ini penistaan, jujur aja ini penistaan terhadap dunia animasi, ya penghinaan terhadap dunia animasi di Indonesia gitu. Gue mau nanya dong, kalau misalnya dari teknis kan ya, gue karena kesel banget ya, karena hal yang gue belajar Unreal tuh 2019 awal tuh, yang gue belajarin pertama tuh namanya Collision Box. Collision Box itu dipakai biar nggak nembus-nembus kayak gitu. Nah, kalau di Blender tuh sama nggak? Soalnya Collision Box itu gampang banget makainya pokoknya. Itu nembus-nembusnya kayak gitu tuh kenapa dah? Ya, karena PA aja. Karena nggak diatur. Apanya tuh? Kalau di gua nggak tahu ya di Maya atau di 3D SFX namanya apa, tapi kalau di Blender tuh buat lokasi si karakternya itu rootnya, akarnya. Jadi akarnya tuh nggak di
nggak diatur sih, kalau kata gua mah nggak diatur awalnya dia di mana gitu. Kalau untuk baju biar nggak tembus, lu bisa cari di Google, di YouTube Pak ya, itu udah ada banyak tutorialnya Pak. Saya juga belajar dari YouTube ya. Itu udah banyak. Nggak niat sih kalau kata gua mah. Paling terakhir dari gua menanggapi omongan para eksekutif produser Pak Sony siapa, gua lupa nama panjangnya, sama Bapak Endrianto. Untuk Bapak Sony, kenapa ditanya animatornya cuma 6 orang? Nggak Pak, saya dilihat di kredit sini itu cuma 1 orang ya Pak, dan udah ada klarifikasi yang katanya dari voice over mereka nggak ada bantuin animator sama sekali ya, jadi animatornya cuma 1. Dan Bapak bilang kalau misalkan animasi itu nggak sama kayak film yang harus 200 orang, ada kameramennya. Sama Pak konsepnya Pak, sama Pak. Sama. Demi apapun Pak, sumpah demi Allah Pak, itu sama Pak. Bedanya cuma 1 di komputer Pak. Itu Pak, ya mohon maaf Bapak orang film ya. Sumpah Pak, ini mah sekolah lagi deh Pak, sumpah dah. Dan gue nggak tahu ini egonya siapa. Kalau kata gue teh ya maksa, dan background mereka tuh film kan ya sebenarnya. Dia sendiri yang bilang film nggak bisa disamain sama animasi, tapi background kalian film tapi maksa bikin animasi itu ya. Konsepnya gimana tuh Pak ya? Mending udah jelas kalian bikin film. Emang nggak ada film buat anak-anak Pak? Banyak sumpah Pak. Anak kalian sendiri aja suruh main film Bapak, sumpah. Ya udahlah, pokoknya dari lihat klarifikasi wawancara dan lain-lain, si bapak-bapak itu pantas sih Pak, nggak ada yang mau collab Pak, sumpah Pak. Saya juga animator Pak, nggak mau Pak, udah nggak dibayar, pakai isi sendiri, nggak mau saya mau Pak. Ya udah, intinya minus deh. Ya, dan buat para 3D artist atau animator yang minder sama skillnya, nggak apa-apa, kalian jauh lebih bagus daripada hasil karya film gitu. Di air itu airnya aneh banget, ombaknya tuh ke samping ya. Ini unik juga ya, kita mengkritik film dan kita punya durasi kritikan yang lebih panjang dari filmnya. Benar. Lanjut. Benar. Untuk backgroundnya, yang beneran itu backgroundnya 3D, gue yakin itu tuh cuma kecil, makanya kayak maksa banget gitu dimasukin di situ si 8 orangnya itu, jadi kelihatannya aneh gitu kan. Dan si yang kuncir rambut, kuncir 2 baju kuning itu juga yang ketimpa batu longsoran, itu batunya tembus ya. Nah, itu kan ceritanya ada batu longsor gitu kan, tapi nggak diliatin longsorannya gitu. Jadi gue tahu dari mana itu longsor atau gimana. Jadi mereka cerita, itu longsor, terus tiba-tiba udah jatuh kena batu longsoran gitu ya. Jadi inti ceritanya tuh, mereka nyeritain tapi nggak dikeliatin backgroundnya, terus tiba-tiba udah begitu gitu. Udah jatuh lah, udah timpa longsoran lah. Saya anak kecil ketimpa longsoran, mati. Sumpah. Kata gue tuh Bapak Hansip juga kagak jelas ngapain. Ternyata dia mau ngebantuin ponakannya yang ternyata bukan penjahat, pemburu burung liar itu buat jadi tim Merdeka. Ini gue juga nggak ngerti ini tim Merdeka spesial apa. Apakah mereka dibayar gitu? Atau mendapat exposure yang sangat tinggi gitu kan? Nggak ngerti, udah mana aneh semua. Oh ya, dan yang di terakhir itu bener. Itu emang asetnya ngambil dari internet, karena yang pas lagi lomba makan kerupuk itu kagak diganti bajunya. The real masih yang asli, yang mentah. Mulai dari segi audio busuk banget. Lagi ngomong kayak gini, orangnya belum diem, tapi udah ganti dialog lain. Backsound nggak nyambung, cerita nggak nyambung, cringe semua, animasinya preset semua. Nggak tahu ya mereka itu preset beli apa enggak. Udah bodo amat dah, gue udah biarin juga dah. Ya udahlah, sekian.